TKA tahun 2026. Mohon izin Bapak Ibu, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa TKA tahun 2026 ini merupakan hal baru ya bagi Bapak Ibu di jenjang SD maupun di SMP. Karena Recording in progress. hal ini juga dijadikan satu dengan kegiatan ANBK ya. Kalau tahun lalu ANBK itu khusus, nah tahun sekarang itu ANBK disinkronkan dengan pelaksanaan PKA. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ANBK, saya rasa nanti pelaksanaan TKA juga tidak jauh beda ya dengan tahun sebelumnya di ANBK. Jadi untuk teknis di lapangan, saya kira tidak ada masalah yang ditemui. Mudah-mudahan harapan kita seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk pelaksanaan TKA tahun 2026 ini mengambil tema atau tagline adalah jujur dan gembira Bapak Ibu ya. Apa itu jujur? Maksudnya dalam hal ini adalah kita harapkan PKA ini dilaksanakan oleh murid itu seintegritas mungkin ya, jujur, jaga integritasnya karena nanti dimanfaatkan oleh pusat sebagai sarana evaluasi. Apabila PKA ini dilaksanakan dengan tidak jujur, tentu hasil yang didapat tidak menggambarkan kondisi real di lapangan ya. Sebagaimana kita ketahui sebagai evaluasi tahun kemarin, kondisi hasil TKA jenjang SMA SMK di seluruh Indonesia ini agak mengecewakan, bahkan sangat mengecewakan ya. Ini menjadi bahan evaluasi dari pemerintah pusat, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti di SD maupun di SMP maupun di SLB yang akan mengikuti TKA tahun ini sebagai masukan ya, bahan evaluasi dari pusat untuk menentukan kebijakan-kebijakan nantinya. Apakah nanti guru akan di apa namanya ditingkatkan kompetensinya, apakah nanti kurikulumnya perlu dievaluasi atau sebagaimana mestinya. Nah, ini akan menjadi evaluasi berdasarkan hasil TKA tahun ini. Kemudian gembira. Nah, gembira ini maksudnya seperti apa? Saya yakin tidak ada murid yang merasa gembira kalau mengikuti tes. Jangankan murid ya Bapak Ibu ya, kita aja sebagai orang tua, sebagai guru, apalagi di sekolah, tentu akan justru tidak bisa gembira melaksanakan tes. Salah satunya adalah tes TKA ini. Namun konteksnya ini adalah jangan sampai murid kita di sekolah itu merasa stres ya untuk mengikuti TKA. Itu sebenarnya maksud konteks gembira di PKA tahun ini. Jadi Bapak Ibu di sekolah maupun dari orang tua perlu kolaborasi ya. Jadi PKA ini seperti puzzle saya ibaratkan ya. Harus ada kerjasama, harus ada saling mengisi di antara unsur baik unsur dari pusat Kemendikbudrismen, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, demikian pula di sekolah sebagai ujung tombak pelaksana nanti di lapangan. Pihak orang tua maupun wali siswa juga berperan penting dalam mempersiapkan muridnya nanti, putra-putrinya untuk mengikuti TKA ya. Baik persiapan akademik maupun persiapan mental supaya tenang lah, jangan terlalu tertekan mengikuti PKA nantinya. Kita harapkan murid yang nanti terdaftar itu bisa hadir semua ya untuk menjaga kesehatan murid pada saat melaksanakan PKA. Itu juga peran orang tua di rumah. Nah, inilah kita harus berkolaborasi Bapak Ibu semua unsur untuk mensukseskan TKA tahun 2026 ini. Kemudian satuan pendidikan juga berperan dalam memvalidasi data nanti ya. Data-data itu dipastikan sudah valid sesuai dengan apa namanya kondisi maupun administrasi kependudukan siswanya ya. Jangan sampai karena kalau data ini ada yang salah nanti akan terbawa nanti untuk di data-data selanjutnya termasuk di data apa namanya ijazah nantinya. Walaupun nanti dalam prosesnya terdapat peluang untuk memperbaiki data dimaksud. Mungkin itu terkait dengan pengantar kita di materi pada kesempatan hari ini. Jadi saya lanjutkan bahwa sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa TKA itu tidak wajib sifatnya ya. Namun itu ada konsekuensi ya. Jadi TKA ini nanti tidak menjadi syarat kelulusan ya. Tidak menjadi syarat kelulusan. Apakah ini nilainya itu akan apa namanya menjadi lampiran ijazah atau dulu kita sebut
apa namanya STTB ya zaman dulu itu tentu tidak ya. Namun karena TKA ini disatukan pelaksananya dengan ANBK sebagai sampel ANBK, maka ada konsekuensi Bapak Ibu, yaitu terkait dengan raport pendidikan. Jadi bagi sekolah satuan pendidikan yang tidak mengikuti TKA pada tahun ini tentu tidak akan memiliki raport pendidikan nantinya. Kemudian eh, secara individu murid yang tidak ikut TKA tentu akan kesulitan dalam mengikuti seleksi SPMB. Sebagai khususnya ini saya sampaikan terkait dengan SPMB di jenjang SMA SMK. Karena kami di provinsi saat ini sedang menyusun juknis SPMB tahun 2026 ini dengan mempersyaratkan salah satunya dengan TKA. Ya. Jadi apabila tidak ikut, jadi tentu syarat administratif untuk melaporkan nilai TKA-nya nanti akan kesulitan untuk didapatkan. Nah, itu konsekuensinya. Jadi, walaupun sifatnya tidak wajib, kita harapkan si partisipasinya bisa maksimal. Ya. Kemudian, terkait dengan jumlah sampel, jadi kalau dulu waktu ANBK, sampel ANBK itu ditentukan oleh pusat. Ya. Namun, di TKA atau apa namanya, asesmen skala nasional tahun ini, sampel itu sudah ditentukan standarnya itu adalah 30 orang untuk jenjang SD, kemudian SMP itu 45 orang. Nah, bagaimana jika ada satuan pendidikan yang memiliki siswa atau murid kurang dari 30 atau kurang dari standar. Nah, itu ketentuannya itu diharapkan yang ikut itu adalah 85% dari populasi. Misalkan di SD itu jumlah muridnya itu ada 20, eh, paling tidak itu ada sekitar 17 orang yang mengikuti TKA. Nah, itu baru dianggap memadai untuk nilai ANBK-nya atau rapor pendidikannya nanti. Demikian pula untuk di jenjang SMP, kalau kurang dari 45 murid yang ada, maka dihitung populasinya itu sudah 85% minimal dari eh, kondisi atau populasi murid yang ada. Nah, saya yakin di SLB ini pasti ketemu kendala ini ya, karena saya yakin jumlah apa namanya murid di SLB itu kurang dari 30 orang per eh, kelas akhirnya ya. Itu tentu nanti akan menjadi catatan atau statusnya adalah tidak memadai karena sampai saat ini belum ada ketentuan pengecualian untuk SLB. Nah, kemarin saya sudah komunikasikan dengan pusat, tapi belum ada respon. Jadi standarnya masih kalau kurang dari 30 itu statusnya masih tidak memadai, tapi masih bisa mengikuti proses ANBK itu atau TKA. Kemudian terkait dengan murid yang mutasi, ya kita harapkan tidak ada murid yang mutasi selama proses TKA ini atau pendataan ini. Karena apa? Karena kalau ada mutasi tentu kita akan berproses ulang baik di sekolah baru maupun sekolah lama, yaitu impor data ulang. Nah, sedangkan proses pendataan ini kita punya waktu efektif sekitar 5 hari efektif ya. Walaupun sekarang itu tanggal 28 hari, tapi kita ada waktu cuma 5 hari efektif. Untuk itu mudah-mudahan tidak ada murid yang mutasi. Nah, terkait pembiayaan Bapak Ibu, pembiayaan itu sudah diatur di Satuan Pendidikan itu berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2026 terkait dengan juknis BOS. Di sana sudah ada klausul terkait dengan pembiayaan TKA ya. Jadi bagi sekolah yang memiliki dana BOS reguler tentu bisa memanfaatkan dana bosnya untuk membantu atau melaksanakan TKA ini. Jadi kondisi tiap sekolah tentu berbeda, tidak bisa disamakan. Kalau memang urgent, jadi secara ketentuan bisa dimanfaatkan ya. Karena saya yakin sebelumnya mungkin Bapak Ibu di sekolah tidak menganggarkan untuk kegiatan TKA di RKAS bosnya. Nah, terkait dengan hal ini, apabila Bapak Ibu ingin menganggarkan terkait dengan kegiatan TKA ini, silakan berkoordinasi dengan tim BOS masing-masing di kabupaten kota. Ataupun kalau SLB mungkin tim BOS provinsi ya.
karena tidak bisa disamaratakan, apalagi di SD ya. Kita ketahui bahwa SD itu dana bosnya sangat terbatas, biasanya untuk kebutuhan rutin aja sudah sangat terbatas. Nah, kalau memang perlu dana untuk TKA, mungkin harus menggeser hal-hal yang lainnya. Itu silakan didiskusikan dengan tim BOS kabupaten kota ataupun provinsi sesuai dengan jenjangnya masing-masing ya. Kemudian terkait dengan komponen apa saja yang bisa dibiayai, kita bisa berpedoman kepada keputusan Mendikbudrismen nomor 95 tahun 2025 tentang pedoman TKA. Nah, di sana ada beberapa hal yang bisa dibiayai ya. Salah satunya itu adalah sarana prasarana ya. Nah, tentu terkait dengan sarana prasarana, apabila ada sekolah yang membutuhkan sarana prasarana terkait dengan TKA ini yang urgent, kalau sifatnya pemeliharaan, saya rasa bisa langsung dieksekusi melalui pergeseran anggaran. Tetapi kalau misalkan ada sifatnya belanja modal, tentu ini tidak bisa ya, atau paling tidak harus didiskusikan langsung dengan tim teknis BOS kabupaten masing ataupun provinsi ya, karena pindah dari belanja barang jasa ke modal itu tentu tidak bisa dilakukan semudah itu. Ya, biasanya dilakukan di anggaran perubahan. Nah, ini kira silakan Bapak Ibu di Satuan Pendidikan untuk mencermati apa mudah-mudahan tidak ada pembiayaan yang memang harus dilakukan segera untuk melaksanakan TKA. Lanjut untuk kegiatan monitoring simulasi, ya untuk jenjang SMP itu sudah mulai akan dilaksanakan mulai hari Senin ini. Jadi kita di provinsi merencanakan kegiatan monitoring itu melalui Zoom Bapak Ibu ya. Jadi untuk jenjang SMP nanti kita sudah share melalui kolom chat, itu ada mapping ya, mapping sekolah-sekolah melaksanakan simulasi di hari apa. Nah, silakan mohon diisi. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan pada saat kegiatan simulasi, nanti kita bisa komunikasi lewat Zoom, Bapak Ibu ya. Itu untuk jenjang SMP. Untuk jenjang SD mungkin nanti menyusul, kita akan buatkan jadwal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pusat. Nah, melihat lini masa ini mungkin Bapak Ibu sekolah sudah bosan ya, tapi saya yakin ada juga yang lupa ya. Lupa. Jadi untuk pendaftaran itu sebenarnya dilaksanakan mulai di awal Januari, tanggal 19 Januari, dan itu berakhir di tanggal 28 Februari. Walaupun pusat mengharapkan itu kita menyelesaikan pendaftaran ini sebelum tanggal 28 Februari. Ya mudah-mudahan kita di Bali ini bisa menyelesaikan sebelum tanggal 28 Februari. Yaitu paling tidak di hari Jumat depan kita sudah selesai 100% untuk pendaftarannya. Kemudian Bapak Ibu, saya sampaikan progres pendaftaran TKA sampai tanggal 18 Februari itu kami cukup bahagia ya, cukup senang melihat bahwa pendaftar yang tercatat di sistem itu sekitar 98,44% ya. Ini sangat baik jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi TKA jenjang SMA SMK tahun lalu. Ya, artinya apa? Artinya di jenjang SD SMP di tahun ini itu sudah tersosialisasikan ya dengan baik kepada satuan pendidikan. Kemudian apa namanya, ada beberapa satuan pendidikan yang belum mendaftar nih. Catatan kami ada 54, kemudian ada yang belum mengisi T3 itu 46. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu ke depan kita bisa selesaikan atau paling tidak terkonfirmasi lah yang belum mendaftar ini apakah memang tidak ikut atau seperti apa kondisinya, apa memang tidak aktif sekolahnya. Nah, ini mungkin perlu kita diskusikan atau kita mohon informasi dari tim teknis kabupaten kota, karena kami juga sudah punya beberapa data yang perlu kita konfirmasi status keikutsertaannya. Nah, di balik angka yang besar, yang 98% tadi, saya sebenarnya sangat khawatir ya, sangat khawatir karena ternyata progres pendataan itu eh, belum maksimal ya, belum maksimal dari tahap-tahapan yang dilakukan ya. Kalau dilihat dari tabel ini, ada 9 satuan pendidikan yang statusnya kosong, artinya belum belum login atau belum terkonfirmasi keikutsertaannya. Kemudian yang masih impor data itu
121 ya, 121. Kemudian pendaftaran itu 411, DNS 100.612. Nah, sebenarnya kita mengharapkan hari ini sudah DNS semua gitu. Namun tentu kita tidak bisa menafikan kondisi-kondisi di lapangan ya. Mungkin ada data residu segala macam yang menjadi pertimbangan kenapa proses ini tidak bisa sesuai harapan kita DNS pada hari ini. Walaupun demikian, ada beberapa sekolah yang sudah SPTJM ya untuk jenjang SD, yaitu ada 246. Nah, SPTJM ini seharusnya belum bisa dilakukan karena sebelum SPTJM itu harusnya ada proses pemgeneritan nomor peserta, kemudian ada pembuatan DNT ya, DNT daftar nominasi tetap. Namun kami tidak menyalahkan sekolah sudah membuat SPTJM karena di sistem juga memungkinkan seperti itu gitu. Ya, bagi sekolah-sekolah yang sudah SPTJM, nanti silakan dipantau apakah DNT-nya nanti sudah terbit, termasuk di dalamnya ada apa namanya nomor kepesertaan. Ya, karena nomor kepesertaan ini hanya bisa di-generate oleh kami di provinsi ya. Itu sebagai gambaran progres untuk di jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP, gambaran secara umum hampir sama, jadi masih ada satuan pendidikan yang belum mengkonfirmasi keikutsertaan atau ketidakikut sertaannya. Kemudian ada proses impor data 54. Nah, ini juga perlu kita cermati bersama. Kebetulan sekarang itu adalah di Buleleng dan di Kelungkung ya. Di Kelungkung, ya. Di Kelungkung sudah lumayan ya. Pendaftaran tinggal 3. Ya, mungkin hari ini sudah berproses DNS, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih dari Kelungkung. Kemudian dari Buleleng sebenarnya sudah cukup baik. Tinggal yang perlu dicermati adalah yang masih proses impor data. Mohon nanti tim teknis kabupaten nanti bisa mengkomunikasikan dengan sekolah yang mudah-mudahan pada hari ini hadir sekolah-sekolah yang masih di proses impor data. Untuk jenjang SDLB, ya SDLB kami tampilkan bahwa statusnya masih sebagian besar di pendaftaran ya. Kemudian di SLB Kemala Bayangkari itu masih proses di impor data. Jadi kepada SLB Kemala Bayangkari mohon lebih atensi ya untuk nanti segera melakukan tahapan selanjutnya yang nanti mungkin akan dibantu oleh rekan kami untuk menjelaskannya. Untuk jenjang SPLB kondisinya hampir sama dengan di jenjang SDLB karena memang satuan pendidikannya sama ya. Saya kira statusnya hampir sama. Untuk di PKBM atau yang lain juga yang statusnya masih belum terkonfirmasi. Nah, ini saya tekankan kepada Bapak Ibu tim teknis kabupaten, mohon dicermati ya. Jadi di Kelungkung ini ada 2 PKBM yang belum menyatakan statusnya. Mohon dicek Bapak dari Ibu dari tim teknis Kelungkung ya, apakah sekolah atau satuan pendidikannya ini tidak aktif atau memang menyatakan diri tidak mengikuti TKA. Kalau memang tidak ikut ya tidak apa-apa, tetapi wajib menyatakan diri tidak ikut di sistem. Ya, mohon dikomunikasikan ini. Kemudian di Buleleng juga ada 5 ya, ada 5 PKBM yang statusnya masih kosong. Jadi mohon bantuan dari tim teknis kabupaten mengkomunikasikan kepada satuan pendidikan PKBM-nya untuk segera menyatakan diri ikut atau tidak ikut ya. Mudah-mudahan kalau memang ikut silakan berproses melalui impor data. Kalau dilihat dari lini masa terkait pendaftaran, walaupun Bapak Ibu sudah statusnya DNS, ya di poin 6 ternyata masih banyak tahapan-tahapan yang perlu kita lalui, ya. Dengan waktu yang terbatas ini, mudah-mudahan kita bisa efektifkan. Nanti jangan apa namanya marah ya. Kalau memang kita tim teknis kabupaten kita kejar-kejar terus nih Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk menyelesaikan proses-prosesnya sampai paling tidak DNS lah ya. Kita harapkan hari ini sebenarnya DNS, tapi kalau memang tidak bisa kita harapkan hari Senin bisa DNS semua Bapak Ibu ya. Karena kita ketahui memang di satuan pendidikan saat ini sedang libur ya. Di satu sisi DNS itu ditandatangani oleh calon peserta. Nah, itu memang menjadi kendala.
Untuk itu mungkin kita bisa maklumi nanti DNS ini bisa diselesaikan di hari Senin. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setelah DNS masih banyak tahapan-tahapan yang memang harus kita kerjakan ya. Untuk itu perlu dicermati ya Bapak Ibu yang sudah SPTJM pun masih ada dua tahapan yang dilewati, yaitu tahapan penomoran peserta, kemudian tahapan cetak dan distribusi DNT. Nah ini karena memang eh, yang melaksanakan bukan Bapak Ibu ya, yang melaksanakan kami. Nah cuma perlu dipahami kenapa kami belum menerbitkan nomor peserta ya karena memang progres di kabupaten atau di Tingkat Satuan Pendidikan memang kondisinya memang belum optimal lah untuk kita terbitkan. Kalau memang tertinggal satu dua, oke lah. Tapi kita lihat datanya tadi masih sangat banyak yang belum DNS Bapak Ibu ya. Maka kami juga masih menunggu sampai paling tidak hari Senin lah kita tunggu bisa berproses untuk DNS-nya. Nah, apabila Bapak Ibu rajin ya buka web TKA, sebenarnya di sana sudah diingatkan ya progresnya sampai di mana, apakah baru di pendaftaran, apakah sudah di DNS atau sebagaimana mestinya. Jadi coba dilihatlah ya ketika login di dashboard sudah muncul seperti ini. Ya, apabila centang hijau berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Namun apabila masih merah, tanda kali itu artinya Bapak Ibu masih perlu berproses. Walaupun itu bukan Bapak Ibu yang melaksanakan, setidaknya Bapak Ibu mengkomunikasikan dengan tim teknis kabupaten kota ataupun kami bisa di provinsi khususnya terkait dengan generate nomor peserta itu. Ini mohon dipantau Bapak Ibu ya untuk halaman TK-nya. Nah, kami juga sudah mencoba merekapitulasi data ya, sampai tanggal 18 kemarin. Di dalam ini nanti akan kami share eh, materi kami. Di sana bisa Bapak Ibu cek statusnya sampai di mana. Nge. Saya contohkan salah satu di link D. Di sini sudah kami bagi per set kabupaten, misalkan di Bangli. Di Bangli ini untuk jenjang SD itu ada status DNS, PTJM, dan sebagainya. Dan sebelah kanan kami sudah siapkan langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan per status. Jadi setiap status itu beda, jadi langkah-langkah yang dilakukan itu juga berbeda. Demikian juga di kabupaten lain. Ya, kami sudah siapkan datanya, nanti silakan dicek untuk berproses. Eh, Selain di sekolah, saya harapkan tim teknis kabupaten kota juga mencermati khususnya terkait dengan yang paket A, paket B ya. Mungkin kondisinya tidak seaktif di satuan pendidikan sekolah ya, karena mungkin ini khusus, jadi mungkin yang lebih intens nanti memantau tentu tim teknisnya yang di kabupaten kota. Karena yang lihat untuk di apa namanya PKBM ini memang banyak yang status-status kosong seperti ini Bapak Ibu ya. Mohon dikonfirmasi. Kalau memang tidak ikut, silakan tidak ikut, tapi harus menyatakan diri tidak ikut TKA, walaupun dengan berbagai alasan silakan lah. Karena kami juga diminta data oleh pimpinan untuk mencari konfirmasi ya, kenapa satuan pendidikan tertentu tidak ikut. Ini mohon bantuan tim kabupaten kota untuk mengkomunikasikan atau mungkin di bagian akhir yang bisa minta konfirmasi kalau memang sudah ada konfirmasi terkait dengan data-data yang tadi saya tampilkan. Baik Bapak Ibu, dari saya mungkin cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait dengan tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan ataupun sekolah apabila statusnya itu masih kosong, statusnya itu masih import data, pendaftaran dan selanjutnya ya. Untuk itu waktu saya serahkan ke sini. Oke, izin Bapak Ibu yang di Kabupaten Kelungkung dan Kabupaten Buleleng, Titiang hanya mereview saja nih Bapak Ibu terkait dengan prosedur atau SOP yang harus
dilaksanakan oleh teman-teman di satuan pendidikan baik jenjang SD, SMP maupun yang di SLB. Nah, niki ditindak lanjut niki apa namanya mungkin sudah sering atau sudah Bapak Ibu lihat mungkin di dashboard web TKA-nya Bapak Ibu. Nah, hanya saja seperti yang dibilang oleh koordinator kami sampai dengan hari ini ada beberapa sekolah yang masih belum melaksanakan atau progresnya masih kosong Bapak Ibu. Nah, di kesempatan ini izin yang apa namanya mereview kembali lagi terkait dengan langkah-langkah atau proses yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah Niko. Nah, yang pertama Niki tentunya untuk sekolah yang yang belum berprogres. Nah, seharusnya teman-teman di sekolah sudah berprogres ya, yaitu langkah pertamanya adalah di import data. Nah, setelah sekolah login, nanti sekolah melakukan import data di web TKA-nya. Ada apa namanya verifikasi data import. Nah, setelah di Bapak Ibu mengimport data ke, silakan di tim teknis atau tim operator di sekolah mengecek kembali hasil importan data yang sudah masuk di web TKA. Nah, selanjutnya jika memang sudah, nah Bapak Ibu silakan melakukan konfirmasi pendaftaran terkait siswa Nike apakah ikut TKA atau tidak. Nah, setelah Nike mungkin konfirmasi keikutsertaannya Nike berdasarkan dari form pendaftaran atau pernyataan yang Bapak Ibu cetak dan Bapak Ibu share ke siswa atau ke orang tua siswa. Nah, setelah Nike poin pentingnya adalah di murid atau di orang tua siswanya itu adalah memverifikasi identitas pribadi siswa ke Bapak Ibu karena apa namanya terkait dengan pelaksanaan TKA niki TKA akan berjalan lancar ketika di proses pendataannya niki sudah benar atau sudah sesuai dengan timeline. Nah, yang paling riskan niki berdasarkan hasil TKA atau pelaksanaan TKA yang di jenjang SMA SMK yang paling riskan itu adalah di data identitas siswa Bapak Ibu karena banyak yang kita temukan masih apa namanya data siswa itu masuk dalam residu yang ada di verbal PD. Namun kita harapkan Bapak Ibu tidak berpatokan kepada residu saja. Nah, mohon juga Bapak Ibu menginformasikan kepada orang tua siswa atau siswanya untuk menyandingkan data data form yang di web TKA dengan dokumen seperti akte kelahiran ataupun kartu KK. Karena kan banyak kasus di Kepal PD siswa itu tidak masuk dalam residu, tetapi setelah di cross check kembali berdasarkan dokumen ternyata ada crash data. Seperti penulisan atau ejaan nama siswanya Nike. Nah, Nike mohon dicermati kembali Bapak Ibu untuk mengantisipasi nanti ketika terbitnya sertifikat TKA anak-anak Nike. Nah, selanjutnya setelah itu apa namanya penyerahan form, terus penyerahan file pas foto, yang terakhir adalah verifikasi biodata peserta dan upload foto yang dilakukan oleh eh, teman-teman di sekolah. Selanjutnya yaitu di pendaftaran Bapak Ibu di pendaftaran. Nah, ketika sudah masuk di proses pendaftaran berarti sudah persiapan untuk apa namanya penerbitan DNS. Nah, DNS niki akan dicetak oleh teman-teman tim teknis di kabupaten kota. Nah, niki biasanya kalau data sudah dianggap clear, nanti sekolah konfirmasi ke tim teknis kabupaten kota agar dicetakkan DNS-nya. Nah, setelah itu sekolah silahkan melakukan verifikasi atau tanda tangan oleh wali kelas. Nah, setelah DNS sudah clear, berarti nanti ada menu untuk finalisasi data. Namun, kembali lagi berdasarkan kejadian di tahun lalu, Bapak Ibu, eh,
data yang sudah difinalisasi oleh satuan pendidikan. Setelah finalisasi, nah sekian harinya baru ngeh ada ternyata data yang masih keliru. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, terkait dengan finalisasi niki Bapak Ibu, setahu tiang di manajemen dinas bisa dilakukan pembatalan finalisasi untuk sekolah yang akan melakukan perubahan di data peserta. Nah, niki selama timeline atau apa namanya waktu yang sudah ditentukan oleh pusat. Finalisasi ini masih bisa dibatalkan oleh teman-teman di dinas kabupaten kota ataupun kami di provinsi. Selanjutnya setelah finalisasi maka eh, terbitlah nanti daftar nominasi tetap atau DNT. DNT ini keluar setelah validasi DNS yang telah diunggah. Setelah diunggah, maka kami di provinsi akan melakukan generate nopes. Nah, setelah generate nopes, baru nanti akan terbit DNT dan DNT akan didistribusikan oleh teman-teman tim teknis yang di kabupaten kota ke satuan pendidikan. Eh, Selanjutnya adalah DNT clear, nanti selanjutnya di menu SPTJM. Nah, SPTJM sekolah tinggal download dan bubuhi apa namanya materai dan tanda tangan. Setelah itu silakan diupload kembali. Nah, namun berdasarkan pantauan web di tim kami ada beberapa yang apa namanya tidak sesuai dengan struktur atau prosesnya. Setelah DNS ternyata sekolah itu sudah ke SPTJM. Nah, DNT-nya ternyata sudah dilewati. Enten Bapak Ibu, nah izin yang mengingatkan kembali terkait dengan kondisi atau yang memang apa namanya prosedur yang memang harus diselesaikan oleh teman-teman di satuan pendidikan. Nah, terkait dengan permasalahan di atas, coba yang sedikit Niki terkait dengan rencana tindak lanjut apa namanya yang harus dilakukan yang mengacu ke Sabtu Minggu niki Bapak Ibu yang harapkan satuan pendidikan di jenjang SD, SMP dan SLB untuk kembali mengcross-check datanya yang ada di web TKA di masing-masing satuan pendidikan. Nah, nanti juga yang mohon ke tim teknis di kabupaten kota agar apa namanya kembali lagi mengingatkan satuan pendidikannya karena biar tidak terjadi lagi apa namanya setelah penutupan penarikan data nanti baru dikonfirmasi bahwa ada kesalahan. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di hari Senin kita harapkan, nah seperti yang dibilang oleh koordinator kami, di hari Senin Nike sudah diharapkan semua satuan pendidikannya Nike sudah di tahap DNS. Selanjutnya di hari Selasa agar bisa kita di provinsi melakukan generate nopes. Nah, niki di generate nopes niki karena kita beranggapan bahwa data itu sudah benar. Selanjutnya ada di hari Rabu nike sudah tahap DNT, daftar nominasi tetap yang dilakukan oleh tim teknis kabupaten kota. Nah, terakhir adalah SPTJM, SPTJM yang dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing cetak, bubuhi materai, terus upload kembali. Nah, ini terkait dengan rencana tindak lanjut atau yang prosedur yang memang sudah seharusnya dilakukan. Nah, di luar pendataan ini, Bapak Ibu, izin yang menginformasikan ini khususnya untuk teman-teman di jenjang SMP yang ada di Kabupaten Kelungkung dan Buleleng, mungkin di Niki di luar pendataan Bapak Ibu untuk teman-teman yang memilih pelaksanaan TKA di jenjang SMP di gelombang kedua, mohon diperhatikan kembali Bapak Ibu. Niki setelah kita cermati, ternyata di gelombang kedua Niki adalah hari Pagerosi. Nah, yang harapkan Bapak Ibu di satuan pendidikan, begitu juga di teman-teman di dinas sudah tahu terkait dengan kondisi Niki. Nah, Titian juga Ampura baru dari kemarin Titian ngeh ternyata di pelaksanaan di gelombang kedua untuk jenjang SMP Niko yaitu di
hari Rabu di tanggal 8 April itu adalah pagar besi Bapak Ibu. Nah, mohon nanti di atensi untuk lebih lanjutnya, mungkin Bapak Ibu yang sudah terlanjur memilih di gelombang kedua ini, nanti setelah selesai simulasi diharapkan untuk dirubah kembali pemilihan gelombangnya ataupun sesinya. Inggih, mungkin Nike saja Bapak Ibu yang mungkin bisa kita review kembali Niki, hanya apa namanya mengingatkan kembali atau merefresh kembali terkait dengan timeline atau prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Waktu kita serahkan ke koordinator. Baik, terima kasih atas tadi. Jadi Bapak Ibu mohon izin terkait dengan Google Form ya untuk pengisian rencana monitoring kami melalui Zoom untuk jenjang SMP ya pada hari Senin itu tidak ada kaitannya dengan di sistem Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk pemetaan kami membagi tenaga kami mendampingi Bapak Ibu yang di jenjang SMP melaksanakan simulasi. Ya, silakan diisi sesuai memang dengan keadaan Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan sistem, itu murni untuk pemetaan kami membagi tenaga kami pada saat Zoom nanti saat monitoring simulasi. Itu pemberitahuan dari kami. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah terbatas ya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi, silakan raise hand. Apabila nanti ada hal-hal yang memang kami tidak bisa jawab hari ini karena perlu kami konsultasi dengan tim ataupun kami konsultasi ke pusat, mungkin nanti akan kita komunikasikan melalui grup WA tim teknis kabupaten. Silakan yang pertama SLBC Kemala Bayangkarinya silakan. SLB Kemala Bayangkari ya. Silakan di unmute mic-nya. On mic silakan. Takut tes. Oke. Takut mas. Oke. Izin bertanya, Bapak yang dari SLBC Kemalang Hari. Selamat pagi, Bapak. Jadi, Oke. Yang nama Tiang Gilirai, operator SLBC Kemalang Hari, dimana itu terkait TKA-nya kan dari anak-anak kami SLBC semuanya hambatan intelektual gitu Pak. Nah pas proses pendaftaran apakah kami langsung saja tidak ikut atau kami tetap ikut pendaftaran gitu Pak. Karena siswa kami hampir semua, bukan hampir sih, semuanya siswa kami itu hambatan intelektual. baik saya langsung tanggapi Bapak ya. Eh, jadi sesuai ketentuan memang apabila peserta didik atau murid itu memiliki hambatan intelektual itu memang tidak ikut TKA. Dan seperti Bapak tadi sampaikan, kalau di SLBC itu ya hampir semua mengalami hambatan intelektual kan gitu Pak ya. Nah, terkait dengan itu perlu juga kita pertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan dari pusat saat ini belum ada pengecualian terkait dengan SLB, artinya kalau nanti murid tidak ikut TKA, artinya sekolah tidak ikut TKA, artinya nanti konsekuensinya paling tidak memiliki raport pendidikan untuk tahun ini. Itu saja sih Pak konsekuensinya. Dan ini sudah saya sampaikan ke pusat untuk dievaluasi, tapi belum ada tanggapan Pak ya. Jadi kalau memang tidak ikut, silakan konfirmasi tidak ikut ya. Tidak salah karena memang kondisinya seperti itu ya. Cuma konsekuensinya memang nanti tidak muncul raport pendidikannya. Itu saja Pak. Tapi izin Pak, kami pilih di sini tidak mengikuti saja. Dan Gimana gimana Pak? berarti kami di sini pilihannya tidak mengikuti TKA. Oke. Kami persilakan dengan kondisi di sekolah Pak ya. Jadi karena kondisinya seperti itu tidak ikut, nah konsekuensinya cuma nanti rapor pendidikannya tidak muncul. Apakah
dengan tidak muncul rapor pendidikannya ini ada sanksi dari pusat? Tentu tidak, rasanya tidak. Karena banyak juga sekolah tidak punya rapor pendidikan. Apalagi memang kondisinya tidak ikut TKA ya karena memang kondisinya tidak memungkinkan karena ada hambatan intelektual. Itu saja sih Pak. Jadi harusnya ini menjadi evaluasi dari pusat. Artinya SLB ya dikecualikan untuk hal-hal seperti ini terkait dengan rapor pendidikannya. Itu Pak. Ya, itu Bapak ya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke Bapak Gusti Lanang Gede Putra ya. Silakan Bapak. Nggih, suksema Bapak. Tiang kebetulan membantu tim teknis dalam mungkin Pak melakukan proses pendaftaran di web TKA. Yang pertama, Tiang mau konfirmasi terkait dengan status Tiang dari Kelungkung Pak, dari Disdipora Kelungkung niki terkait dengan status pendaftaran niki kan kalau Tiang lihat kami tahapannya sudah sampai DNS keseluruhannya. Cuman saja sudah sampai DNS, sudah sampai ke finalisasi, tetapi status di progres data itu masih yang ke pendaftaran, serta ada beberapa sekolah yang statusnya masih di pendaftaran, kemudian ada yang belum sesuai dengan istilahnya tahapan yang sudah mereka lalui sampai saat ini. Niki yang mungkin Tiang bisa laporkan dulu. Kemudian yang kedua Pak, niki terkait dengan di jenjang SD Kelungkung niki banyak yang SPTJM sedang gini tahapannya yang kemarin terjadi Pak. Tiang sendiri ketika membantu teman-teman nike tidak pernah menginstruksikan untuk SPTJM, cuman karena ada progres data centang hijau teman-teman nike sepertinya berlomba untuk menuntaskan centang hijaunya nike, dan akhirnya setelah Tiang sampaikan Pak belum kita ke SPTJM nggak, karena di SPTJM ke syaratnya harus ada DNT dulu. Nah, untuk menuju DNT ini harus generate nomor peserta dan sebagainya. Nah, mereka menyampaikan sudah kadung kami upload Pak, bagaimana nggih? Nanti kalau sudah keluar DNT upload ulang lagi seperti ini Pak kondisinya. Jadi kami dari tim teknis ini tidak pernah menginstruksikan untuk mengupload SPTJM. Tahapan kami sampai saat ini pun masih di tahap DNS dan finalisasi data seperti ini Pak. Nah, terkait dengan ini mungkin Tiang tanyakan sedikit terkait dengan ada beberapa sekolah yang statusnya itu sebenarnya sudah sampai dengan DNS, pencetakan DNS, karena Tiang menuntaskan semua pencetakan DNS hari ini, tetapi statusnya dia masih pendaftaran. Mohon agar bisa dicek kembali Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Artinya Kelungkung termasuk gercep ya. Artinya termasuk sekolah-sekolahnya gercep. Sampai SPTJM banyak sudah gitu ya. Sebenarnya di satu sisi itulah kita harapkan Pak. Cuma memang karena ini sistemnya memungkinkan ya, memungkinkan teman-teman sekolah itu melaksanakan SPTJM ya dilanjutkan. Cuma betul sekali Pak, bagi sekolah yang memang sudah SPTJM nanti silakan diulang aja ya, upload setelah DNT terbit. Itu sih dari saya. Kemudian terkait dengan status yang tidak sesuai dengan progresnya, kamu juga mencermati hal yang sama, Pak. Jadi ada beberapa sekolah yang memang meloncat, Pak. Jadi silang-silang di pendaftaran, tapi di DNS-nya sudah begitu. Adapun yang lain juga seperti di sistem loncat. Nah, mungkin ada bug di sistem. Kami juga perlu komunikasikan dengan tim pusat, Pak, hal-hal seperti ini. Apakah memang itu ada bug sistem atau memang ada hal yang lain, memang ada kesalahan dari kita. Untuk itu kira-kira informasi banyak yang seperti itu Pak ya. Kalau untuk Kelungkung Bapak, kalau setelah Tiang cek tadi hanya 3 sekolah yang mengalami hal seperti itu. Artinya dia progresnya sudah sampai ke DNS, tapi status di progres data itu masih pendaftaran gitu. Sisanya bahkan ada yang masih import biodata Bapak. Seperti SDN 2 Sakti, dia padahal sudah DNS tetapi statusnya masih import biodata. Kemudian 3 Batu Kandik juga sama, sudah DNS tapi statusnya masih pendaftaran. Serta lagi 1 5 Kutampi juga progresnya padahal sudah DNS tetapi statusnya masih di pendaftaran. Kendan Pak ada sekitar. Saya rasa nggak masalah Pak ya. Silakan berproses aja Pak ya, lanjutkan saja. Saya yakin itu adalah masalah sistem aja. Tapi tetap kita pantau Pak ya, sampai nanti kita generate nomor peserta apakah statusnya tidak berubah atau seperti apa. Ya. Nggih, siap Pak. Ya, terima kasih Pak atas atensinya nih.
Eh, ke tim teknis Kabupaten Buleleng silakan. Tim teknis Kabupaten Buleleng silakan. Iya, baik Bapak Agus, yang menunggu rekan Pak Samu mungkin ya dari tim teknis Kabupaten Buleleng yang juga salah satu tim teknis Kabupaten Buleleng untuk jenjang SD. Niki hanya ingin mempertegas tanggal pelaksanaan gladi Bapak. Jadi untuk gladi SD Nike dalam timeline adalah tanggal 9 sampai dengan 17, di mana pada tanggal tersebut ada 2 hari raya mungkin yang masuk. Yang pertama adalah bulan Ramadan dan Hari Raya Nyepi. Nike yang ingin yang pertegas karena kemarin juga sudah sempat yang tanyakan, cuman kami juga nanti biar bisa mempersiapkan sedari dini, apakah nanti pada gelombang ketiga dan keempat itu bisa melakukan perubahan untuk jadwal pelaksanaan gladi atau punapi. Mungkin Nike Pak Agus. Oke, terima kasih Pak. Tadi juga di sesi pertama juga ada hal yang sama. Saya yakin juga di sesi berikutnya ada hal yang sama. Karena kita ketahui bahwa jadwal yang ditentukan oleh pusat itu tentu tidak memperhatikan kondisi kita di Bali yang pertama. Kemudian terkait dengan libur Lebaran juga kayaknya juga belum diperhitungkan oleh jadwal dari pusat. Nah, terkait dengan itu kita masih nanti diskusi dengan tim teknis Pak ya. Jadi belum yang bisa jawab karena ini tentu kita harus seragamkan jangan sampai informasi yang hari ini nanti berbeda dengan informasi rekan kami. Nanti kita akan share di grup gini Pak ya, apa namanya tim teknis kabupaten untuk diteruskan ya. Oke, jadi kami mohon maaf nggak bisa pastikan sekarang, kita diskusi dulu Pak. Karena ini juga terkait dengan sistem apakah nanti sekolah harus berubah di sistem atau seperti apa ya. Oke. Thank you, Pak Gus. Terima kasih banyak. Mungkin yang oh sudah. Jadi Pak Aksamu mungkin ada pertanyaan dari Oke, Kabupaten Buleleng juga, Pak. oke, sukses Pak. Ampun tadi pindah tempat jadi sinyalnya nih agak bermasalah. Suara Tiang terdengar dengan jelas Pak. Ge? Jelas, jelas Pak, jelas. Izin Pak, kami dari tim teknis Kabupaten Buleleng ini bertanya. Karena tadi diinformasikan bahwa pelaksanaan TK ini disatukan dengan pelaksanaan ANBK. Nah ini kebetulan ada salah satu sekolah SD yang tidak ikut TKA karena memang siswa kelas 6-nya tidak ada gitu, sekolah swasta. Berarti memang tidak dapat rapor pendidikan berarti Pak. Ge? Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini bersamaan dengan TKA, kami lihat di jadwal untuk siswa itu ada mengisi survei. Nah, bagaimana dengan Sulingjar, Pak, survei lingkungan belajar untuk guru dan kepala sekolah? Karena ini kan berkaitan dengan rapor pendidikan. Apakah nantinya itu dijadwalkan khusus atau memang ditiadakan nanti untuk yang guru dan pegawai untuk Sulingjarnya? Dan Pak, kemudian untuk proses kami di Buleleng untuk DNT dan DNS kami sudah programkan itu jadwalkan sekitar tanggal 26 27 Pak. Jadi tanggal 25 itu DNS sudah fix, kemudian 26 finalisasi. Selanjutnya kami persiapan nanti mungkin informasi ke provinsi itu tanggal 26 27 untuk DNT dan SPTJM Pak. Jadi itu bisa kami laporkan untuk yang DNT dan progres untuk nanti SPTJM di Buleleng Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pertama terkait dengan sekolah yang tidak ikut. Sampai saat ini ketentuannya seperti itu, Pak. Jadi kalau nggak ikut, artinya kan tidak ada sampel yang disurvei dalam ANBK. Artinya nanti tidak muncul rapor pendidikannya. Kemudian, apakah ada dari perubahan nanti? Tentu kita akan menunggu kebijakan pusat, Pak. Nanti ya. Untuk Sulingjar, itu pasti ada, Pak. Pasti ada, nanti tetap. Cuma jadwalnya saya lupa nih, apakah kapan dilaksanakan Sulingjar, apakah pada saat pelaksanaan TKA atau memang dijadwalkan khusus ya. Yang jelas masih tetap ada Sulingjarnya. Kemudian terkait dengan oh ya, ini ya ini ada suratnya Pak dari Kementerian ya. Kementerian itu
Untuk Sulinjar itu sesuai surat ini adalah dilaksanakan justru di bulan Agustus, Pak. Ya, tanggal 3 sampai tanggal 31 Agustus, Pak. Untuk eh, kepala sekolah dan guru. Eh, itu informasi berdasarkan surat yang dikirim dari pusat, Pak. Untuk tim teknis Kabupaten Buleleng, mohon izin, mohon konfirmasi Pak terkait dengan apa namanya PKBM itu kira-kira tidak mengikuti atau memang gimana Pak? Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Saya Komang Budiase dari Sipora Kabupaten Buleleng yang menangani terkait dengan jenjang kesetaraan. Nah, terkait dengan PKBM tersebut, sebenarnya kami sudah PKBM itu yang masih kosong. Sebenarnya kami sudah melakukan DNT juga. Itu yang kosongnya mungkin gini, Pak. Dia sudah di paket A tidak ikut, tapi paket B-nya ada dia TKA-nya gitu. Kemudian ada yang paket A ada, paket B-nya yang tidak ada gitu, Pak. Mohon izin Pak, koreksi mungkin DNS Pak ya, bukan DT Pak ya. Oh ya, DNS ya. DNS. Oke. Mm-mm. Oke, mungkin karena kesalahan sistem aja Pak. Jadi terima kasih ada konfirmasinya. Jadi kamu bisa melaporkan ke pimpinan bahwa di lapangan kondisinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak konfirmasinya. Oke, sama-sama. Oke. Ada yang lain kira-kira? Silakan raise hand. Pak, sedikit menambahkan dari tim teknis Kabupaten Buleleng kembali, Pak. Ya. Izin Niki terkait masalah pengawas, apakah nanti apa namanya fakta integritas pengawas Nike dia diisi oleh sekolah tujuan atau nanti kita dari sekolah satuan pendidikan yang menyiapkan pengawas untuk mengisi faktanya? Jadi, izin Bapak, mungkin itu yang menanggapi sedikit terkait dengan fakta integritas oleh pengawas. Nah, pengalaman yang di tahun lalu, fakta integritas itu diisi oleh sekolah tujuan di tempat guru atau PTK ke pengawas. Mungkin ke Bapak. Oke, terima kasih Bapak, biar bisa kami nanti pertegas ke satuan pendidikan. Nah, nggih. Mungkin Sukses, itu Bapak. nggih, untuk sementara waktu Bapak, nanti pastinya jika memang ada apa namanya informasi atau perubahan-perubahan ini pasti akan segera kami share di grup. Mungkin nih Bapak, Kang Yang agak dinamis salahnya niki infonya cepat sekali mengalir. Enggih, Bapak. Kami pantau dari grup nanti. Nggih, Sukses, Bapak. Bapak. Nggih, sukses mawali. Terus, wonten malih Bapak Ibu di Kabupaten Klungkung dan Buleleng yang ingin didiskusikan. Eh, Mungkin Niki karena kita mengingat waktu yang terbatas Bapak Ibu. Nah, kita juga lihat sudah ada lagi teman-teman yang raise hand. Nah, mungkin Niki masih memikirkan pertanyaan atau bagaimana apa namanya keterbatasan waktu Niki. Mungkin kalau memang ada yang memiliki pertanyaan atau masih ada unek-unek, silakan Bapak Ibu di Satuan Pendidikan bisa disampaikan melalui tim teknis kabupatennya. Jika di tim teknis kabupaten memang ada kendala, silakan kita rembuk di grup yang sudah kami sediakan. Nah, mungkin Baik Bapak Ibu ya, sebelum kami tutup, mohon izin untuk mengisi daftar hadir ya di chat kami di kolom chat. Kemudian bagi rekan-rekan SMP, silakan juga pemetaan untuk simulasinya diisi. Kemudian untuk materi mudah-mudahan juga tim kami sudah men-share di grup. Ya, apabila nanti ketinggalan nanti akan kami share juga di grup apa namanya tim teknis ya. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu atas atensi pada kesempatan hari ini. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.